Halo guys, halo teman-teman. Gimana nih kabarnya yang lagi nonton video ini? Lagi fine-fine aja atau lagi bad mood? Mungkin yang lagi bad mood itu tepat banget ya untuk menonton video ini, karena di video kali ini tuh aku bakal kasih insight-insight baru terkait materi matematika. Tapi jangan skip dulu pas dengar matematikanya gitu, karena yang akan dibahas di video ini tuh seru banget gitu. Ini aku akan kasih kalian gambar, kalian perhatikan. Tara, oke. Ini gambar klasemen hasil pertandingan grup C buat menuju kualifikasi Piala Dunia 2026 yang ada Indonesia, timnas Indonesianya termasuk gitu ya. Lagi booming-boomingnya ya timnas Indonesia. Tapi kita bukan mau bahas pemain timnas Indonesia Blasteran itu, Nathan, Shine Mills, bukan itu yang mau kita bahas. Tapi kali ini di gambar ini yang ada di layar kalian, emang ada hubungannya sama matematika gitu? Coba bisa kalian pikirkan dulu ya. Emang ada hubungannya gitu ya terkait gambar ini dengan matematika? A few moments later. Oh, mungkin ini Kak, angka-angkanya bisa dijumlahkan. Itu ada angka di gambar itu, bisa dijumlahkan, bisa dikurangkan, bisa dikalikan. Tapi tidak itu teman-teman. Yang mau kita bahas bukan penjumlahan, perkalian, atau pengurangan basic seperti itu. Enggak, coba kalian perhatikan dalam gitu ya terkait gambarnya. Ya, daripada lama-lama ya. Jadi di gambar ini itu ada sebuah tabel kan. Nah, kalian pernah nggak sih buat tabel di kehidupan kalian, atau mungkin kalian bisa melihat di sekitar kalian ada tabel gitu, bentuk tabel? Mungkin ya yang sering membuat jadwal mata pelajaran biar rapih gitu, biasanya tuh membuatnya tuh bentuk tabel. Nah, kalian pasti menyusunnya dengan barisnya, hari-harinya, terus di kolom tuh nulis pelajarannya gitu kan, terus isinya apa aja gitu. Nah, menurut kalian tabel ini ada hubungannya nggak sih sama matematika? Jelas ada teman-teman, tapi di matematika itu bentuk ini yang ada di gambar di layar HP kalian ini namanya itu bisa kita bilang matriks. Kenapa Kak? Apa itu matriks Kak? Gitu. Jadi matriks itu adalah kumpulan bilangan-bilangan yang disusun berdasarkan baris dan kolom, serta ditempatkan di dalam tanda kurung. Jadi kalau tabel itu kan ada garis-garisnya ya, kalian harus pakai garis gitu kan gambarnya gitu. Tapi kalau di matriks ini kumpulan bilangannya itu cukup dengan digunakan tanda kurung, kurung biasa, kurung siku gitu, bukan kurung kurawal ya, beda teman-teman. Nah, karena kalian sudah tahu ya matriks itu apa gitu ya, jadi kita lanjut ke ini, ukuran. Di matriks itu ada sebuah ukuran, jadi ukuran matriks atau nama lainnya itu ordo. Kan kalian bisa lihat ya, ada L baris sama kolom di susunan matriks itu. Nah, misalkan misalkan barisnya itu yang tadi di gambar ini, gambar klasemen tadi, barisnya itu ada berapa, kolomnya itu ada berapa gitu. Ada 6 Kak, barisnya 6, kolomnya 6. Nah, berarti dari situ kita bisa nyatakan ukuran matriks tersebut berukuran 6 kali 6. Jadi ordo matriks atau ukuran matriks itu merupakan ukuran baris atau jumlah baris dikali dengan jumlah kolom. Ingat, baris kali kolom. Lalu karena kita udah tahu nih matriks terus ukurannya, jenis-jenisnya sekarang. Nah, di jenis-jenis matriks itu tuh banyak teman-teman, jenis matriks. Ini aku kasih bentuk ini. Menurut kalian, apakah ini merupakan matriks? Bisa kita nyatakan ini tuh matriks teman-teman, tapi namanya bukan matriks saja, tapi matriks baris.
Jadi ada jenis-jenis matriks. Ini salah satunya adalah matriks baris. Jadinya barisnya tuh cuman satu, terus kolomnya banyak. Itu berarti matriks baris. Kebalikannya dengan matriks baris, ada juga matriks kolom seperti ini bentukannya. Oke, gitu. Jadi itu termasuk matriks juga, teman-teman. Matriks baris dan matriks kolom. Lalu lanjut, karena sudah bahas matriks baris kolom, kita balik lagi ke matriks yang awal tadi. Nah, ini tuh kan tadi ukurannya 6 kali 6. Nah, kalau barisnya sama, jumlahnya sama, itu bisa kita nyatakan nama matriks ini tuh matriks persegi. Kenapa? Yaitu karena jumlah barisnya itu sama gitu, 6 yang ini gitu ya. Jadinya bisa kita nyatakan ini matriks persegi. Nah, di persegi atau di pas kalian lagi belajar bangun datar ya, di persegi itu kan ada sebuah diagonal ya. Nah, di diagonal tuh yang mana sih gitu kan? Nah, kan yang ini ya, diagonal utamanya tuh yang ini kan. Oke, jadi di matriks pun itu ada yang namanya matriks diagonal, teman-teman. Banyak juga ya kak. Iya, jadi kita ada matriks persegi, berarti ada matriks diagonal gitu. Dari matriks diagonal itu matriks persegi yang di atasnya itu 0, elemennya tuh bernilai 0. Kalian lihat ini. Nah, karena 0 dan diagonalnya aja yang ada bilangannya gitu, itu namanya matriks diagonal. Nah, dari matriks diagonal ini kita bisa nyatakan lagi nih matriks identitas kalau misalkan diagonal utamanya itu nilainya 1, angkanya semuanya tuh 1. Itu namanya matriks identitas seperti ini. Nah, ini matriks identitas, teman-teman. Oke ya. Terus aku mau tanya deh kak, kalau misalnya ada yang nanya ya, kalau misalkan bilangannya semuanya 0 gitu, kumpulan-kumpulan bilangannya tuh 0 semua, itu ada namanya nggak kak gitu? Ada tentunya, namanya matriks 0, karena semua kumpulan bilangannya itu bernilai 0. Jadinya kita bisa nyatakan matriks itu jenis matriks 0. Mungkin itu aja ya jenis-jenis matriks yang kita pelajari. Lanjut ke ini, operasi matriks. Tapi di video ini aku bakalan operasinya tuh penjumlahan saja, untuk pengurangan dan perkalian di lain waktu aja, next time. Oke. Nah, sebuah penjumlahan itu pastinya kan ada 2 bilangan ya. Kalau misalkan kita mau jumlahin 3 dijumlahin sama siapa? Nggak ada yang jumlahin, yang nggak bisa melakukan operasi kan. Jadinya matriks pun juga begitu. Kalau misalkan kita mau menjumlahkan ya pastinya ada 2 buah matriks. Nah, misalkan ya aku tulis matriks ini. Ditambah Oke, dari kedua ini, menurut kalian, apakah kedua soal ini bisa kita operasikan semua? Coba kalian pikirkan. Kira-kira bisa nggak ya dijumlahkan semua? A few moments later. Tentu tidak, teman-teman. Kenapa kak? Kok gitu? Nah, jadi penjumlahan di matriks itu bisa dijumlahkan kalau memiliki ada 2 matriks. Tentunya ada 2 matriks yang dijumlahkan kalau mempunyai baris dan kolomnya itu sama gitu. Jadi berukuran sama, ordonya itu sama. Kalau misalkan ada ordonya yang berbeda, ukurannya berbeda, matriksnya itu nggak bisa dijumlahkan. Seperti yang soal nomor 2 ini, ukuran matriksnya berapa? Ya, ukurannya matriksnya adalah 2 kali 2. Sedangkan yang ini
Ini merupakan matriks yang berukuran atau yang berordo 1 kali 2. Tuh. Ukurannya saja berbeda, gimana kita mau menjumlahkannya? Seperti itu. Makanya kedua matriks ini itu tidak bisa dijumlahkan. Sedangkan yang nomor 1, lihat ukurannya sama nggak? Sama, Kak. Berarti bisa nggak dijumlahkan? Bisa. Tentunya bisa. Lalu menjumlahkannya itu bagaimana, Kak? Gitu. Nah, menjumlahkannya itu kalian itu bisa menjumlahkan elemen-elemen matriksnya gitu. Misalkan elemen matriksnya yang di sini 2 itu ada di baris pertama, kolom pertama. Jadi bisa kita tuliskan 2 ditambah sama yang baris dan kolom yang sama, yang memiliki elemen yang sama di yang matriks keduanya. Yang memiliki baris pertama, kolom pertama itu siapa? 5 kan? Berarti 2 ditambah 5 itu. Lalu 1 itu dia itu ada di baris kedua, kolom pertama. Berarti kita harus menjumlahkannya juga dengan baris kedua, kolom pertama. Jadi 1 ditambah 1. Lalu begitu pun yang ini, elemennya itu ada 4 itu ada di baris pertama, kolom kedua. Begitupun yang dijumlahkannya harus berada di baris pertama, kolom kedua. 4 tambah 2 3. Selanjutnya 3 itu berada di baris kedua, kolom kedua. Begitupun juga harus dijumlahkan dengan yang sama, baris kedua, kolom kedua di matriks yang kedua ini. 1, berarti 3 tambah 1 gitu. Jadi bisa kita simpulkan penjumlahan matriks 2, 1, 4, 3 atau 5, 1, 2 itu adalah 7, 2, 6, 4. Itu dia. Jadi ingat ya teman-teman, sebuah matriks, ada 2 matriks itu bisa dijumlahkan kalau ordo atau ukurannya itu sama, memiliki ordo yang sama gitu. Nah, di penjumlahan matriks ini juga memiliki sifat-sifat seperti asosiatif, komutatif, itu berlaku ya di penjumlahan matriks ini. Nah, mungkin sampai sini aja video ini kita bahas penjumlahan matriks. Untuk operasi pengurangan, perkalian, dan lain-lainnya itu kita bakal bahas di lain waktu. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.